Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, masih bersama channelnya Bang Arya ya. Kita di sore ini insya Allah akan dijelaskan juga apa yang dinamakan dengan mengkaji ulang, yaitu dengan makrifat al-fatihah setengah ya. Makrifat fatihah setengah. Nah, di sini mungkin kata makrifat ini yang masih dalam pemahaman ya semua. Insya Allah sahabat channel dimanapun berada, hari ini kita masih diberi kesehatan Allah berkah, bisa berkumpul kembali. Tapi sebelumnya ya mohon maaf dengan keadaan seperti ini di kantornya Bang Aril ini ya, di kantor editing gitu. Karena hujan, posisi hujan, jadi kita nggak bisa melangkah untuk cari channel. Mungkin insya Allah besok kita lanjut. Nah, di sini kita mau membahas tentang haji makrifat fatihah setengah. Barangkali mau ditanyakan Bang Aril, yang dinamakan dengan makrifat al-fatihah itu gimana? nah, jadi kita kembali lagi pada muti ya, arti fungsi. Sebenarnya siapapun tahu yang namanya kan apa yang dinamakan dengan al-fatihah ya, berarti induknya dari segala ayat ya, atau bahasa Sundanya ayat panggagahna pangharuna iwal pangharut-harutna, ternyata al-fatihah. Nah, kita kembali lagi pada bahasa yang baik dan benar, yaitu bahasa Indonesia, bahwa al-fatihah ini banyak keistimewaan fungsinya untuk kita kaji dan apa sih yang terkandung di dalamnya. Nah, kembali lagi al-fatihah ini dengan kata dan ayat ya, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, mungkin itu secara umum ya, dimensi secara umum bahasannya. Nah, kita kembali diuji, yaitu makrifat setengah. Nah, kita membahas makrifat setengah hanya dalam kata kalimat 4, yaitu 4 dari kalimat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, posisi tangan kita gini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, kita nggak pakai awal aja, pengawalan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini posisi kita dalam untuk melakukan sesuatu tindakan apabila keadaan terdesak. Contohnya, umpamanya ada orang secara tiba-tiba mau menghantam kita secara fisik, ya kita tinggal lipat aja posisi dia seperti ini. Kita lipat, kita pasang setengah. Karena apa? Fungsi dari makrifat setengah ini ada di 4 ayat. Kita jangan teruskan dulu, nah, ntar kita menjelaskan terus-terusannya. Nah, disinilah yang namanya makrifat setengah. Sampai ya karena Allah ya karena nasta'in, istilah jadi dalam makna kepadamu kami menyembah dan kepadamu kamu minta, itu secara umum. Tapi di sini ada makna lain keistimewaannya, yaitu bukan kepadamu ya Allah aku minta, tapi hanya pinta Allah pada kita untuk meminta. Artinya gini, dalam iya karena Allah ya karena nasta'in adalah pinta Allah untuk kita meminta. Nah, di sinilah makna makrifat. Kalau secara umum mungkin kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu aku meminta, tapi secara makrifat pintanya Allah di sini kita kaji dalam hati, yaitu kita membaca dalam hati tujuan untuk melakukan sesuatu. Kita demokan ya Bang Aril ya, mohon maaf ya secara gini spontan. Bismillah, kita menggunakan lagi ini makrifat setengah ya, ini multifungsi. Mohon maaf kita menelokkan secara lisan yang diijazahkan dari saudara saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk sahabat channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tidak sembarangan kita bisa gunakan, kecuali hanya untuk pada keperluan darurat dan terdesak. Nah, kita kepalkan seperti ini. Nah, ini posisi kita. Nah, makanya kita kalau menepak sesuatu, misalkan orang menyerang, kita tepak aja. Udah, dia langsung tunduk.
untuk menunjukkan suatu keyakinan, sugesti kita. Kalau kata lain mungkin seperti hipnotis, tapi sebenarnya bukan hipnotis, karena ini menyangkut ayat Al-Quran yang paling agung ya. Insya Allah bisa dipertanggungjawabkan dirinya sampai dia mau hisab, karena Al-Fatihah ini banyak mengandung keistimewaan digunakan untuk keperluan hidup. Nah, contohnya seperti ini, saya gunakan demo ya. Ini seperti ini ya, posisinya seperti ini. Diamkan aja, diamkan aja dulu. Diamkan seperti ini, biarkan aja, nggak apa-apa, relax ya. Nah, ini seperti ini ya posisinya nih, karena bukan hipnotis, sesuatu yang bisa kita pelajari, kita bimbing, insya Allah kita paham. Nah, ini kekuatannya sebenarnya tidak bisa didemo seperti ini hanya secara spontan aja, karena kita mengambil situasi yang dimana yang sekiranya dia darurat atau dia lagi posisi kosong, siapa aja insya Allah bisa digunakan. Nah, kita kembalikan lagi kepada semula, insya Allah. Insya Allah ya, insya Allah seperti itu. Gimana terasa tadi begitu saya kayak lemes gitu ya, kayak nggak ada tenaga gitu. Seperti itu loh. Nah, ini kita kembali lagi, inilah yang dikatakan haji marifat setengah ya. Mudah-mudahan kita bimbing lagi untuk yang mau mempelajari, insya Allah kita bantu. Kalau posisinya di kantornya editing kita ya, tepatnya di Bang Idok. Nah, seperti itu penjelasan Al-Fatihah ya. Jadi bukan kita yang minta kepada Allah, tapi Allah justru yang minta kepada kita supaya kita meminta. Artinya gini, Allah memberikan ucapan dari dia karena aku dari Nasta'in itu adalah ketika cintanya Allah kepada kita agar kita mengutarakan sesuatu adalah maksud tujuan, yaitu ya cintanya Allah kita meminta ya, cintanya Allah maka kita mengucapkan, cintanya Allah maka kita mengucapkan, maka lemaskanlah badannya, jiwanya dan akal pikirannya. Jadi lemaskanlah akal pikirannya, cintaku pada Allah, lemaskan pikirannya, putuskan akal pikirannya. Akal pikirannya secara spontan, tapi secara tidak zolim kita, bukan artinya memutuskan pikirannya tiba-tiba dia hilang akal, enggak, seterusnya. Kita hanya sebuah demo untuk melakukan sesuatu ilmuwan insya Allah. Nah, seperti itulah. Jadi penjelasan di Al-Fatihah setengah ini ya, mudah-mudahan dalam arti ini kita bisa bermanfaat. Kajian ini insya Allah kita untuk berikutnya kita akan mendemokan sesuatu yang dinamakan tuhu sungsang ya, tuhu bacaan tuhu yang diutamakan, yang bisa ditakuti oleh para bangsa jin, makhluk apapun yang diciptakan Allah, yaitu lewat dimensi astral, goib. Insya Allah dia tidak akan bisa mengikuti dan tidak bisa akan melawan dalam penyerangan pada kita, yaitu kuncinya dari Al-Fatihah bisa, terus dari tuhu sungsang bisa. Insya Allah kalau bahasa Latinnya mungkin secara umumnya banyak yang mempelajari tuhu bergerak agung, tuhu bergerak balik, tuhu benih, mungkin secara umum ya banyak. Kalau ini kita kembali pada ijazah. Jadi kalau itu ijazah, jadi jangan belajar tanpa guru. Insya Allah kalau ada guru yang mendidik kita, insya Allah kita akan benar, akan bermanfaat. Tapi takutnya tanpa guru belajar, insya Allah gurunya siapa? Kan setan, beda lagi. Takutnya kita bisa hilang pikiran, nggak ada yang memantau. Ya kita berikan itu aja kalau pembelajaran semua. Ya seperti itu. Demikian yang kita mungkin saya bisa pahami ya. Itu mohon maaf tadi ya, secara spontan saya, karena apa, untuk mendemokan sesuatu ya kita harus ambil secara tiba-tiba, bisa tanpa dipikirkan. Ya tadi seperti yang kita jelaskan, mohon maaf ya Bang Adil ya, tadi sebenarnya seperti dapat spontan ya kita lakukan, karena kalau sekali itu takutnya Bang Adil kan taki-taki, dia nggak menerima atau ditahan, jadi nggak masuk ya. Seperti itulah. Kalau setiap misalkan kita ada serangan mendadak, ya kita langsung aja
lihat celahnya dari mana. Orang ini nih misalkan pandangannya dia nafsu tapi dia kosong umpamanya cara pikiran dia, kita langsung tepak daerah mananya gitu. Kita tepak misalkan dari pundak, atau dari sini kita ambil belakang, kita beli ke belakang, kita ambil dari misalkan dari sini ya. Kalau posisinya ke kita ya dia palihin ke sini atau kita gini, jadi seperti itulah. Jadi kita harus spontan, apapun yang dilakukan secara serangan kita ambil darurat ya, namanya kita spontan bisa. Ya, dalam arti kita mukul lawan, tapi tanpa ada pukulan dari lawan itu ini nggak bisa reaksi. Karena reaksi seperti ini adalah ketika lawan masuk pada kita, maka disinilah serangan darurat tiba. Ya, kita bisa masuk energi kita, yaitu dengan Al-Fatihah setengah tadi. Nah, kita kembalikan lagi pada fungsinya atau pada pembahasan pemahaman dari Al-Fatihah ini bukan artinya setengah ya, kita bisa diteruskan ayat yang terakhir ya, yang kelima sampai ke yang ke-7. Nah, ketika kita membacakan itu setelah selesai, kita memerlukan suatu keadaan, umpamanya dari keadaan kita pakai umpamanya ya, seperti tadi contohnya Bang Ariel, saya tepat tiba-tiba spontan jatuh lemas, pinta Allah padaku, maka aku minta kepada Allah dengan tujuan lemaskan pikirannya, putuskan akal pikirannya, maka lemas semua akal pikiran, putuskan semua. Nah, disitulah multifungsi secara real ya, bahasa secara rekayasa ini, mohon maaf. Nah, disitulah kita pengajian pemahaman dari Al-Fatihah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kita bukan artinya kita teruskan. Nah, ini terakhir setelah kita tidak di tempat itu kita teruskan. Setelah selesai posisi, setelah kita umpamanya beres dalam pemasaran itu ya, kita teruskan di rumah. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu seperti itu yang kita teruskan. Nah, alhamdulillah kita bereskan ya, jadi kita dari awal sampai akhir kita selesaikan. Karena apa? Ayat Al-Fatihah ini ayat yang paling agung yang kita gunakan untuk sendiri, untuk fungsi juga, untuk kegunaan, untuk tenaga dalam, melatih pemikiran kita, melatih energi cakra kita, konsep kita, meditasi untuk penggabungan cakra atau lingga yoni, seperti itulah, macam-macam lah kalau bahasa pemahaman. Tapi insya Allah apabila sahabat channel mau memahami sesuatu yang intinya tidak melihat secara jarak jauh ya, intinya kita bisa bertemu, kita tukar pikiran lah ya, mungkin apapun yang diberi atau dijasahkan dari guru ya kita amalkan. Karena apa? Tiada lain, seperti Fatah mengatakan, ajarkan satu ayat insya Allah itu berkah. Apalagi kita mengajarkan dari sebuah kalimat ke kalimat lain, dari satu ayat ke ayat lain, insya Allah kita berkah. Panjangkan silaturahminya untuk menghubungkan kita rahmatnya, panjang umur kita, tambahkan rezekinya semua ya. Disitulah manfaat dalam kehidupan dan ayat Al-Quran ini, Al-Fatihah yang kita pegang ya, karena sesuatu untuk berguna. Karena apa? Segala sesuatu ilmu, baik itu yang memberi maupun yang menerima, akhirnya akan dipertanggungjawabkan di yaumul hisab nanti. Hati-hati, makanya jangan ada pembodohan dalam sesuatu melakukan trik atau gimana dalam pengobatan atau itu nggak boleh ada trik. Karena apa? Kalau dicampur adukan dengan trik, artinya kita mohon pada Allah dengan niat tujuan benar, tapi di pertengahan kita ada sesuatu yang bikin orang itu percaya atau trik. Nah, artinya pembodohan diri, untuk melakukan sesuatu yang sifatnya membuka aib kita. Sebenarnya itu membuka aib kita. Nah, mungkin tidak hari itu orang bisa paham. Nah, sebulan ke 2 bulan orang itu akan tahu, masyarakat akan tahu, oh itu ternyata itu nggak boleh. Makanya saya pun, siapapun saya punya seperti itu, nggak boleh. Karena itu tukang obat misalnya seperti itu ya, itu perjalanan tukang obat, kalau gitu nggak apa-apa, itu bertrik gitu. Di jalan itu ya, itu mah hiburan aja sebenarnya, nggak boleh disugestikan untuk pengobatan. Nah, kita mohon maaf kalau saya sendiri pribadi, ilmu kita bisa dipertanggungjawabkan, makanya kita nggak ada metode trik-trik, kita nggak pakai. Insya Allah kita real rekayasa dari petualangan sampai penelusuran ya, kita hanya seperti biasa. Misalnya kita dapat ya kita tak ambil, kalau memang nggak ada energi lain yang menarik kita, kita nggak bisa ambil. Karena apa? Mungkin bukan milik kita, kita nggak boleh memaksa atau mengambil sesuatu dari alam itu tidak meridhoi kita, karena sesuatu kuncinya adalah ridho Allah, ridho alam. Nah, disitulah kita bisa menguatkan pemahaman ya, itu pemahaman real ya, untuk
jati diri kita sesungguhnya, dari mana asalnya, mau kemana, mau dibawa kemana. Insya Allah kalau orang memahami seperti itu, insya Allah akan selamat dunia akhirat ya. Hanya itu mungkin sedikit pemahaman yang bisa dijelaskan yang untuk pemahaman untuk ayat yang kedua yang katanya kemarin ada ya teman Bang Adil ya, mau menanyakan masalah ayat kulhu sumsang ya. Nah, seperti kulhu sumsang itu apa bedanya dengan kulhu bening, kulhu derga agung, kulhu derga balik untuk penguatan pola pemikiran, imajinasi kita, kekuatan sugesti kita agar bangsa jin, iblis, syaitan tunduk takluk pada kita ya. Itu ada dari segi ayatnya. Insya Allah kita jelaskan untuk kesemuanya di channel berikutnya. Mungkin seperti itu aja yang bisa kita pahami seperti itu ya. Kita jelaskan dulu sedikit. Ya mungkin sampai di sini aja ya. Kita paham sedikit. Ya insya Allah bermanfaat ya Maril ya. Oke, hanya di situ aja ya. Kita sambung lagi nanti di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.